diagnosa medis. Tapi kalau misalkan sudah berkali-kali ketemu, teman-teman angkat diagnosa perawatannya, ya, dengan diagnosa defisit perawatan diri contohnya, karena dia kotor banget. Dan hari ini saya akan melakukan pertemuan yang kedua atau akan melakukan pertemuan pertama untuk mengajarkan pasien bagaimana caranya membersihkan diri. Ya, adapun perasaan yang saya rasakan hari ini, Bu, ya kasih air. Saya sedikit gugup, ya, ada rasa takut saat tidak berlangsung dengan lancar komunikasi terapeutik hari ini. Tapi saya akan mengantisipasi semuanya dengan jika terjadi blocking atau apapun yang terjadi nanti saat komunikasi terapeutik berjalan, saya akan diam sejenak, menghela napas, relaksasi kembali dan memulai kembali komunikasi. Itu untuk eksplorasi, ya. Adapun kekuatan atau kelebihan yang saya miliki dalam berkomunikasi, saya bisa mengeksplor pertanyaan kepada pasien, ya. Saya bisa memfokuskan pasien jika pasien jawabnya kemana-mana, ya. Atau saya punya kemampuan berbicara yang lebih baik dibandingkan teman-teman yang lain misalkan, ya. Kelemahan saya adalah saya sering blocking, ya, tiba-tiba blocking atau tiba-tiba saya lupa apa yang akan saya sampaikan kepada pasien. Sampaikan aja. Kalau saya lupa, saya akan diam sebentar, mengingat kembali dan membuka SPTK. Skenario yang teman-teman udah buat, ya, teman-teman silakan baca kembali. Boleh, ya. Terus tadi ya data pasiennya, pasien saya Tuanha dengan diagnosa defisit perawatan diri. Adapun hari ini saya akan bertemu dengan pasien itu di ruang rawat akut, ya, di kamarnya itu jam 10 pagi, ya, dan kita akan ngobrol. Saya sudah kontak dengan pasien yang akan komunikasi terapeutik selama 15 menit, ya. Terus norma-norma yang berlaku nanti saya akan panggil pasien saya karena lebih tua dibandingkan dengan saya akan memanggil pasien saya dengan sebutan Bapak, ya. Dan saya tidak menyentuh karena kebetulan pasien saya berlawan jenis dengan saya tidak memberikan sentuhan terapeutik langsung kepada pasien, kayak gitu. Itu masing-masing, ya, norma yang berlaku sama individu masing-masing. Mau diikuti boleh, mau tidak juga nggak masalah, ya. Insya Allah hari ini saya siap untuk melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien Tuan. Begitu, just sampaikan semuanya apa yang dirasakan kepada si I. Nanti si I paham, oh iya, oke, hari ini Mary, mahasiswa Mary itu akan komunikasi sama pasien Tuan H dengan defisit perawatan diri, mau ngajarin bagaimana cara membersihkan diri. Dia SP1 pada defisit perawatan diri, tapi dia ada kelemahan nih. Tadi katanya sering blocking gitu, ya, kadang diam, tapi dia punya solusi juga dari blockingnya dia, yaitu diam terus buka lagi skenario atau SPTK yang sudah dibuat, ya. Kontrak waktunya 15 menit yang akan counter dengan pasien gitu, ya, counternya di ruangan akut di kamarnya gitu, ya. Norma yang berlakunya juga tadi tidak menyentuh, jadi kalaupun memang pasiennya apa-apa kita nggak nyentuh ya nggak apa-apa karena itu norma yang kita anut gitu, ya. Dan memanggil pasien dengan sebutan Bapak. Itu kan udah ada nilai plus, ya. Makanya kenapa saya bilang ini penting dilakukan. Kalau teman-teman kan sebelumnya mungkin tidak dilakukan pada pasien yang sakit fisik, ya, karena kan mikirnya pasti nyambung gitu, ya. Rasa takutnya juga nggak akan takut dipukul, nggak akan takut diapa-apain gitu, ya. Kalau pasien jiwa, ya, tadi perbedaannya adalah kita tidak bisa mengontrol pasien sesuai dengan kehendak kita, ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, ya. Kalau bisa saya Oh iya, satu lagi, antisipasi jika terjadi sesuatu di luar ekspektasi kita, ya. Karena pasien gangguan jiwa bisa jadi aja pas counter ngamuk dia. Nah, itu apa yang akan teman-teman lakukan kira-kira kalau ngamuk pasiennya? Mau ngajak berantem kalau kalau patah mah saya mau ngajak berantem gitu. Coba kalau teman-teman kira-kira kalau misalnya pasiennya ngamuk, ya tiba-tiba tidak bisa dikontrol, ya, atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung pasien sehingga pasiennya langsung bereaksi, apa yang mau dilakukan? Kayaknya sih kontrak ulang waktu gitu. Kontrak ulang waktu, ya. Terus menghindar dulu. Iya. Kalau di ruangan sendiri keluar dulu, tutup dulu pintunya. Oke, keluar dulu terus tutup dulu pintunya. Ada lagi? Ya, punya cara masing-masing teman-teman, ya. Kalau mau kontrak waktu boleh, silakan. Tapi perhatikan kondisi pasiennya. Kalau misalkan kira-kira tidak memungkinkan gitu, ya,
Baik Pak, mohon maaf jika tadi ada salah kata saya menyampaikan kepada Bapak. Mohon waktunya Pak, izin 10 menit lagi untuk ngobrol. Boleh kalau misalnya memang pasiennya lagi betul-betul tidak ngamuk-ngamuk banget itu bisa. Ya, tapi kalau lagi ngamuk banget terus dia berdiri gitu ya, lebih baik apa yang kita lakukan adalah pergi keluar, tinggalin aja di sini. Kabur. Ya mau ngapain coba ya? Mau diajakin ngobrol nggak nyambung gitu ya. Maksudnya emosi seseorang itu jangankan pasien gangguan jiwa, kita pun kalau lagi emosi emang mau terus-terusan ngomong gitu ya? Enggak ya, capek sendiri. Jadi silakan ditinggalkan dulu pasiennya, tapi dalam kondisi aman ya. Kalau bawa alat tulisnya dibawa lagi, jangan dibiarkan dengan pasien. Ya nanti dia improvisasi pakai alat tulisnya melakukan sesuatu ya. Jadi silakan tinggalkan pasien sejenak, keluar dari ruangan atau minta tolong, minta bantuan ke orang-orang yang ada di sekitar. Ya, begitu. Ya, karena nanti juga posisi dari teman-teman saat melakukan komunikasi juga harus diperhatikan. Ya, kalau misalkan dulu itu komunikasi itu ngobrolnya hadap-hadapan. Ya, kursi pasien, kursi perawat hadap-hadapan. Syaratnya adalah lutut dengan lutut pasien, lutut kita perawat dengan lutut pasien itu beradu, nempel. Ya, kalau tangannya direntangkan, tangan saya ke pundak pasien itu nyampe. Ya, sekitar 1 meteran lah ya, ini ada tangannya, sekitar 1 meter jaraknya. Kontak mata harus tetap dipertahankan. Tangan posisi terbuka, tidak menyilang, tidak kaki nyilang gitu, apalagi langsung jika gitu, wah itu jangan. Ya, kalau pasiennya mah terserah mau kayak gimana bentukannya, mau sambil gini-gini juga nggak masalah, tapi kitanya tetap mempertahankan kondisi terapi. Ya. Tapi kalau sekarang posisinya tidak berhadapan kayak gini, karena ternyata hasil evaluasi kalau berhadapan kayak gini, apalagi cuma 1 meter jaraknya, itu resiko tadi perawatnya. Kalau terjadi sesuatu tadi yang di luar kehendak kita gitu ya, pasien ngamuk, ditonjok kena, ya, dipukul kena, kita nggak bisa punya punya ancang-ancang untuk mundur atau seperti itu nggak pernah, ya nggak bisa. Nah, caranya apa sekarang? Caranya adalah dengan posisinya adalah serong. Posisinya serong seperti ini, ya. Tapi tetap kita bisa mempertahankan kontak mata dengan pasien, ya. Ini untuk kursi-kursi yang tidak ada meja ya teman-teman. Kalau ada meja mah lebih safety. Jadi pasien di situ, kita di sini ada meja. Mau mukul juga nggak nyampe, ya. Tapi kalau tidak ada meja, posisi seperti ini, miring, ya. Dan tugas kita kalau pasien gangguan jiwa kan pasti, kalau pasien gangguan jiwa, ya itu kan pasti tidak akan bisa mengontrol dirinya sendiri, ya. Usek-usekan lah kayak gitu ya. Nah tugas kita adalah untuk membuat dianya konsentrasi. Boleh salah Bu. Bu bisa lihat saya Bu. Nah kalau misalnya nggak ini ya, nggak konsentrasi pastinya. Lihat lagi ke sana, pagi kalau ada pasien-pasien yang halusinasi itu pasti lihat ke kemana-mana, sosok ya, kemana-mana, ke pojokan kah, kemana gitu ya, sesuai dengan halusinasi dia muncul. Ya, jadi kita tetap fokuskan. Seperti ini jaraknya. Kalau dulu kan gini, rapet banget. Ya, saya juga pernah mencobanya itu. Untuk pasien nggak ngamuk ya. Kalau ngamuk kena kayaknya. Kalau lawan jenis Bu sama. Dulu sama. Ya, seperti ini. Ya, terus si punaknya itu seginilah jaraknya, walaupun nanti pada akhirnya nyender agak jauh gitu ya. Terus kitanya harus tetap dengan terbuka gitu ya, tidak melipat tangan, tidak melipat kaki, terus baru kita. Nah, tips dari saya adalah kalau bisa teman-teman duduk di depan pintu. Ya, gampang lari. Iya betul, gampang lari, karena kalau misalnya pasien yang di sini, pintu yang di belakang, jadi saat kita mau kabur itu udah nggak bisa, susah. Nanti dihalangi oleh pasien. Karena itu sempat kejadian teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak punya blocking yang bagus, ya kita juga yang celaka gitu ya. Jadi silakan dan usahakan pintu itu terbuka. Ini kalau ini salah pintunya ya teman-teman, belum belajar gedar ya. Kalau buka pintu kan masuk ke dalam ini salah. Harus keluar. Kalau bencana, kalau dikejar orang gangguan jiwa, kita sibuk kayak begini keburu kepat. Kalau misalkan keluar kan tinggal didorong, kita bisa lari. Ya itu nanti juga belajar teman-teman di gawat darurat ya. Ya sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa dipahami saya ingin melihat ya
bagaimana teman-teman melakukan tahapan fase prainteraksi dulu, karena kan ini judulnya praktikum ya. Jadi saya ingin lihat kemampuan teman-teman seperti apa. Ini ada laki-laki dan perempuan. Kita coba di 2 orang dulu ya. Saya pingin yang ceweknya dulu. Oh, Eli gadget mana? Oh enggak ada. Emang enggak. Ganjar Kurang cuti. Coba durasi. Gadget cuti.